Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di Podsesi, podcast seminggu sekali. Nah, tema kita pada pagi hari ini yaitu kita bicarakan tentang profil program kelas ICU atau yang biasa disebut dengan International Class Orientations. Untuk itu telah hadir di tengah-tengah kita yaitu salah satu pengajar di SMP Muhammadiyah Tigawaru. Beliau mengajar bidang studi bahasa Inggris. Assalamualaikum Memarum. Assalamualaikum Pak Arul. Terima kasih atas undangannya. Selamat berjumpa lagi. Salam kenal. Saya Arum Tias, biasa dikenal dengan Mem Arum. Baik, senang sekali saya bisa berbicara langsung dengan Mem Arum. Untuk itu saya ada beberapa pertanyaan yang mana ini saya juga ingin tahu apa sih dan bagaimana tujuan dari kelas ICU. Mohon dijelaskan. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya, bagus sekali ya. Jadi begini, dulu sebelum kita mengenal dengan ICU, di SMP Muhammadiyah Tigawaru pernah ada yang namanya program kelas bilingual. Namun program tersebut ternyata tidak berjalan dengan arti beberapa dari pematerinya mengalami kesulitan untuk menyampaikan dengan dua bahasa. Oleh sebab itu kami berdiskusi kepada kepala sekolah dan juga kepada pencetus program bilingual untuk merubah namanya menjadi ICO yang kepanjangan dari International Class Orientation. Gitu ya Bu. Jadi sebelum-sebelumnya di sekolah kita menggunakan nama bilingual. Sekarang berubah menjadi ICO. Jadi apa yang menjadi tujuan dari SMP Muhammadiyah Tigawaru ini menggunakan nama ICO? Oke, untuk tujuannya yang pasti yang pertama dikarenakan di tahun 2019 yang lalu beberapa siswa telah menjadi duta untuk memperkenalkan sekolah kita SMP Muhammadiyah Tigawaru ke sekolah yang jenjangnya lebih tinggi, yaitu sekolah SMA di Melaka. Maka pertimbangan dari pencetus program dan juga Bapak Kepala Sekolah, kemudian kelas bilingual berubah nama menjadi kelas yang berorientasi internasional. Jadi itu ya Pak, sebelumnya siswa-siswi ini sudah pernah berkunjung ke luar negeri ya Bu ya? Sudah, alhamdulillah. Kemana sudah saja mendapat undangan. Oke, yang pertama ke negara Melaka. Pasti tahu ya Pak Arul ya, di mana itu di Malaysia. Terus yang kedua siswa-siswi mengunjungi negara Singapura. Jadi luar biasa. Jadi anak-anak itu sudah punya pengalaman ke luar negeri ya? Sudah, alhamdulillah. Nah, kalau kita bicara ke luar negeri, otomatis anak-anak itu sudah dipersiapkan untuk berkomunikasi. Oh, tentu itu jelas Pak Arul. Nggak mungkin anak-anak berangkat tanpa ada persiapan sebelumnya. Nah, gitu ya. Jadi dalam persiapan itu kita selaku pemateri maupun pendamping dari siswa-siswi ICO, mereka mengikuti training selama 1 bulan untuk mempersiapkan mental, kemudian keahlian mereka dalam berkomunikasi, dan juga tidak lupa menyiapkan mereka untuk menjadi duta sekolah mempresentasikan SMP Muhammadiyah Tigawaru kita ini. Luar biasa sekali. Nah, kalau saya sebagai orang tua, saya pasti akan mendaftarkan anak saya untuk menjadi siswa-siswi khususnya kelas ICO. Betul. Nah, tapi yang dalam pikiran saya ada pertanyaan. Ini kegiatan-kegiatan atau program-program yang ada di kelas ICO itu apa saja ya Bu? Oke, nah untuk program-programnya ada beberapa. Untuk siswa baru maka mereka akan mengikuti yang namanya English Camp. Nah, English Camp di sini berfungsi sebagai satu, silaturahmi dengan kakak-kakak kelasnya. Kedua, pemantapan
untuk beradaptasi dengan yang namanya program ICO. Jadi sebelum mereka mengenal para gurunya, para mentornya maupun para pendampingnya, mereka wajib beradaptasi terlebih dahulu untuk siswa baru. Dan untuk siswa yang sudah ada di SMP Muhammadiyah Tigawaru, mereka ikut mendampingi adik kelasnya yang baru ini. Oh gitu ya. Iya. Jadi kalau English Camp, kalau dari namanya itu camp itu kan camping ya, atau kemah. Betul. Jadi itu kegiatannya indoor atau outdoor ya? Karena ini camping, maka kegiatannya tentu saja harus dilakukan di luar sekolah. Kalau dilakukan di dalam sekolah, yang ada siswa-siswi yang baru ini akan menjadi tegang. Oh gitu ya. Ya. Jadi ini kegiatan outdoor ini selain untuk merefresh siswa, betul, juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam bahasa Inggrisnya. Iya. Betul sekali. Oh seperti itu. Jadi apa contoh kegiatan English Camp yang sudah dilaksanakan di SMP Mugari itu di mana ya? Untuk waktunya sudah pernah kita laksanakan sejak tahun 2014 yang lalu. Dan kita akan selalu berganti-ganti Pak Arul. Yang pertama kita pergi ke wilayah Pacet. Kemudian di tahun berikutnya kita menuju ke Trawas. Dan di tahun berikutnya kita menuju ke Pare. Jadi pembaruan situasi dan kondisi untuk siswa-siswi beradaptasi. Gitu. Ternyata ini membuat mereka tuh merasa senang, lega, dan akhirnya mereka bisa bergabung dengan kakak kelasnya. Jadi tempat untuk yang dijadikan English Camp itu tidak harus di tempat itu saja ya? Tidak. Jadi berpindah-pindah, bergantian. Betul sekali. Gitu. Lalu selain English Camps, program apa saja yang diadakan oleh kelas ICO dalam rangka peningkatan kualitas siswa dalam berbahasa Inggrisnya? Oke. Untuk kegiatan yang kedua ya. Jadi untuk kegiatan yang kedua ini ada yang namanya IPP atau English Proficiency Program. EPP ini kita bekerja sama dengan lembaga kurikulum internasional yang kompetensinya mengevaluasi serta memberikan pemantapan dalam pemahaman dan komunikasi bahasa Inggris. Gitu ya. Dan lembaga ini selalu memberikan banyak materi yang mengikuti kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak itu tidak serta-merta mendapat materi dari pembelajaran di sekolah, tetapi mereka bisa menghadapi orang atau masyarakat di luar sekolah. Contohnya seperti surat menyurat. Di sini ada pembelajaran cara membuat surat dalam bahasa Inggris. Oh gitu ya. Kalau saya dulu di sekolah itu saya dapat surat dari teman saya yang di luar negeri. Iya. Tapi begitu saya baca, waduh, saya bingung sekali. Ini artinya apa ya? Jadi akhirnya saya tidak bisa membalas suratnya teman saya itu. Nah, itu dia. Di EPP ini diajarkan Pak Arul. Jadi diajarkan cara menyusun sebuah surat untuk membalas surat dari orang lain. Dan bukan hanya itu. Ada surat elektronik juga yang saat ini selalu digunakan masyarakat untuk berkirim surat. Nah, apa yang dimaksud surat elektronik? Nah, kalian pasti pernah ya, termasuk Pak Arul juga. Gitu ya. Itu melalui email. Nah, itu yang kita kenal dengan surat elektronik atau electronic mail. Gitu ya, Bu. Sekarang gini, kalau misalnya surat menyurat itu kan ada kaitannya dengan writing ya. Betul sekali. Kalau untuk program yang ada kaitannya dengan kemampuan siswa dalam speaking itu seperti apa ya? Oke, di IPP juga diajarkan cara berkomunikasi dalam jual beli. Nah, itu biasanya dilakukan di tema shopping. Nah, kemudian ada cara
mendaftar atau mengikuti kegiatan yang mana siswa-siswi ini melakukan reservasi. Nah, reservasi di hotel, reservasi pendaftaran atau reservasi tiket ada. Jadi ada bahasa komunikasi, cara kita bertelepon atau cara kita merespon telepon itu. Ada Pak Arul di situ di IPB. Oh gitu ya. Jadi kalau misalnya siswa ingin praktek langsung dengan orang barat atau orang asing atau native speaker Ya, istilahnya, itu apakah bisa langsung? Atau program-program yang diberikan oleh kelas ICO itu biar siswa bisa praktek langsung dengan native speaker itu ada apa enggak ya? Oh, jelas ada. Di sini nanti dari tim ICO akan mendatangkan tamu. Tamu ini volunteer teacher yang kita kenal sebagai sebutan native teacher. Nah, kita akan mengundang beliaunya datang ke SMP Muhammadiyah Tigawaru dan bisa berinteraksi langsung dengan siswa, baik itu mencoba materi reservasi itu tadi ataupun materi writing, menulis surat. Jadi secara tidak langsung dengan adanya native teacher ini pun membantu pemantapan program IPB maupun program kegiatan ICO. Oh gitu ya. Jadi siswa itu tidak hanya bertemu dengan gurunya yang biasanya ketemu di kelas sehari-hari, tapi juga siswa ingin bisa langsung praktek dengan native speaker. Ya, betul sekali. Gitu ya. Jadi langsung istilahnya ada learning by doing ya Bu ya. Betul Jadi langsung ketemu dengan native speaker. Ya, dengan narasumbernya. Iya. Sudah berapa native speaker atau dari negara mana saja yang sudah menjadi guru atau native teacher di SMP Mugaru ini? Kalau native jelas sejak tahun 2014 sudah pernah diundang. Dan untuk berapa jumlahnya ya bisa dihitung sendiri. Dari tahun 2019, dari tahun 2020 hingga tahun 2014 yang lalu sudah berapa native. Dan dari mana saja native-nya? Nah, otomatis yang kita undang di mana negaranya menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi harian. Oh, gitu ya. Jadi native speaker itu sengaja didatangkan ke SMP Muhammadiyah Tigawaru itu agar siswa bisa praktek langsung dan bisa meningkatkan kemampuan dalam berbahasa Inggris. Apakah saat native teacher itu datang ke sekolah kita, ini siswa bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggrisnya dengan baik atau mengalami kesulitan? Memang di awal banyak siswa yang kaget. Itu pasti wah ada tamu datang. Nah, kemudian mereka semakin penasaran, semakin ingin mencoba berkomunikasi dengan tamu tersebut. Dan bukan hanya itu, beberapa siswa yang tadinya diam atau pasif di kelas, ternyata begitu ketemu dengan guru yang bukan mereka lihat harian, mereka tuh semakin terpacu untuk lebih penasaran dan lebih aktif, dan akhirnya mereka mencoba untuk berbicara, mencoba untuk mengenal tamunya itu, mencoba untuk mengajak tamunya berinteraksi melalui permainan-permainan tradisional yang dimiliki oleh siswa-siswi sendiri. Dan pada dasarnya rasa percaya diri mereka akhirnya berubah, meningkat. Gitu ya. Jadi secara tidak langsung kedatangan native speaker itu siswa termotivasi ya, untuk betul sekali Pak Arul. Bicara langsung dengan native speaker itu. Oh begitu. Bahkan enggak siswanya juga, guru pun ikut penasaran ternyata. Gitu. Begitu ada tamu asing yang datang ke sekolah mereka, yang tamunya tidak pernah mereka lihat sehari-hari, ternyata guru-guru juga ingin mengenal tamu-tamu itu. Gitu. Jadi biasanya siswa itu kalau ketemu bule itu inginnya selfie juga ya. Betul, itu pasti jadi budaya kita, foto dengan tamu asing. Iya, jadi mungkin mereka kalau sudah foto dengan native speaker atau dengan bule itu mungkin akan menjadi kebanggaan tersendiri ya. Jadi mungkin
fotonya itu akan ditunjukkan kepada temannya. Oh gitu. Dan juga jadi pengalaman mereka pastinya. Ya pasti. Lalu selain mendatangkan bule, lalu ada beberapa program yang baik, yang bagus dalam rangka peningkatan kemampuan siswa dalam berbahasa Inggris. Apakah ada program-program yang untuk meningkatkan mental siswa dalam berkompetisi? Oh ya, saya paham maksudnya. Untuk perlombaan, ya kira-kira lomba apa saja yang dimiliki atau yang dilakukan oleh siswa-siswi ICO. Yang pasti ada lomba tahunan. Lomba tahunan ini kita bekerja sama dengan sekolah yang juga memiliki program ICO dan juga program IPP. Kenapa kita bekerja sama dengan mereka? Karena ICO ini berupa komunitas. ICO ini berupa keluarga. Jadi bukan hanya berupa program, tetapi kita membentuk sebuah komunitas. Komunitas yang akan selalu menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi. Dan sekolah yang memiliki ICO maupun IPP ini otomatis akan menjadi keluarga besar yang membuat siswa-siswi kita di SMP Muhammadiyah Tigawaru itu akan punya semangat untuk saling menguatkan satu sama lain, saling belajar kekurangan maupun kelebihan dengan temannya yang lain, dan untuk menjadi tali silaturahmi dengan sesama sekolah Muhammadiyah sendiri. Oh, gitu. Jadi kompetisinya itu antara sekolah-sekolah di Muhammadiyah saja atau kompetisinya dengan sekolah-sekolah yang lain atau bahkan di luar negeri? Untuk kompetisinya nanti ada 3 macam. Yang pertama kompetisi tahunan sesama keluarga Muhammadiyah terlebih dahulu. Kemudian yang kedua kompetisi dengan sekolah yang memiliki program IPP yang lain. Bisa jadi nanti sekolahnya bukan sekolah Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga, kalau memang siswa-siswi kita atau dari siswa-siswi SMP Muhammadiyah Tigawaru sendiri itu merasa ingin mendapatkan ilmu lagi dan pengalaman yang lebih tinggi lagi, maka mereka bisa mengikuti kompetisi internasional. Gitu ya. Jadi contoh kompetisi yang sudah diikuti oleh siswa itu seperti apa aja ya? Oke. Kompetisinya yang dari Muhammadiyah itu kita mengenal dengan namanya ICO Festival. Tuh. Yang kedua ada MA Award, kemudian ada Olympiad. Dan untuk yang kompetisi di luar dari Muhammadiyah itu siswa-siswi selalu ikut acara tahunan yang diadakan Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya. Namanya English Festival. Itu yang adakan Fakultas Ilmu Pendidikan. Jadi banyak sekali ya kompetisi sebetulnya yang diadakan oleh ICO dan juga siswa sudah seringkali mengikuti kompetisi yang dilaksanakan di luar ataupun di dalam sekolah itu. Ya, betul sekali Pak Arul. Jadi siswa-siswi sudah banyak pengalaman ya di bidang lomba itu ya. Ya, alhamdulillahnya memang mereka ingin mengukur istilahnya keahlian mereka, sejauh mana mereka tuh bisa tahu kekurangan maupun kelebihan mereka. Kadang kalau ada lomba-lomba itu, apakah siswa itu merasa agak takut atau siswa-siswi malah antusias untuk mengikuti lomba itu? Pada awalnya ya Pak Arul, memang ada beberapa siswa itu yang bertanya, Mem, bisa nggak saya mengikuti lomba itu? Jadi mereka itu masih bertanya dulu. Bertanya mereka itu antara mereka penasaran atau mereka itu takut mengalami kegagalan. Padahal intinya perlombaan itu bukan untuk mengukur kita itu juara atau kita kalah, bukan. Inti perlombaan bukan untuk itu. Intinya perlombaan adalah antusias diri kita sendiri. Dalam arti kepercayaan diri kita ini di hadapan orang banyak itu kita ukur.
seberapa besar kepercayaan diri kita. Kemudian yang kedua adalah sejauh mana kemampuan kita. Kemampuan kita untuk bersaing, bukan kemampuan untuk memiliki rasa aku takut kalah, aku takut gagal, bukan. Dengan adanya kompetisi itu seharusnya siswa-siswi kita itu malah belajar. Belajar untuk, oh ya kemarin kekuranganku ini, maka di kompetisi berikutnya aku harus punya kelebihan, aku harus menutup kekuranganku. Itu seharusnya. Ukuran menang atau tidaknya itu berdasarkan pengalaman. Semakin banyak siswa-siswi kita mengikuti perlombaan, maka semakin besar tingkat mereka, kesempatan mereka, semakin besar kesempatan mereka untuk mendapatkan juara. Jadi dengan adanya kompetisi-kompetisi yang diadakan itu siswa semakin merasa percaya diri ya. Betul sekali. Dan juga mereka dapat pengalaman. Iya, betul dari sekali. Lomba sebelumnya dia telah mengikuti kegiatan ini dan mungkin siswa bisa mengevaluasi ya. Iya, betul sekali. Apa sih kekurangan saya ini kemarin kok sampai aku menjadi juara 2 kok gak jadi juara pertama gitu betul ya. Betul sekali Pak Arul. Begitu ya. Lalu kalau kita bicara tentang kuantitas siswa di SMP Mugaru ini ada berapa jenjang ya? Oke, untuk kelas ICO ini ada 3 jenjang. Jenjang kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9. Oh, jadi masing-masing kelas itu jadi ada satu kelas yang menggunakan ICO. Betul sekali Pak Arul. Nah, di setiap kelas itu jumlah siswanya itu dibatasi atau bagaimana? Bisa dijelaskan? Oke. Memang agak berbeda di ICO maupun di kelas pada umumnya. Kelas lain yang pada umumnya. Di ICO ini memang ada pembatasan jumlah siswanya. Masing-masing jenjang itu maksimal 28 siswa. Jadi untuk meraih angka 28 siswa itu kami selaku tim dari ICO akan melakukan seleksi. Seleksi ketika pendaftaran siswa baru atau yang kita kenal dengan PPDB. Gitu ya. Ngomong-ngomong kalau terkait dengan seleksi, ini saya agak merinding ini. Betul sekali. Banyak calon murid itu memang agak takut-takut, ragu dan sebagainya. Nah, kira-kira bisakah Bu Arum ngasih bocoran ya? Kira-kira kompetensi apa yang akan diujikan atau yang jadi materi seleksi masuk kelas ICO ini ya? Sebetulnya kompetensinya cuma satu. Apa itu? Bisa memahami dan berkomunikasi bahasa Inggris. Cukup itu gitu saja. Ya. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita untuk meningkatkan kemampuan kita dalam berbicara bahasa Inggris. Jadi intinya itu. Intinya itu. Gitu. Namun bukan hanya itu. Intinya dari seleksi di sini kan mengukur kemampuan. Jadi bukan berarti kita harus menyerah. Misalkan kemampuan kita masih kurang, terus kemudian kita harus merasa, aduh aku kok begini, loh kok nilaiku begini, kok aku rendah sekali. Tidak, seleksi itu malah mengukur tingkat kemampuan kita. Kalau kita merasa kurang, maka kita boleh mencoba lagi. Nah, bagaimana caranya untuk kita tahu kualitas kita sebelum seleksi? Ya di rumah saya yakin banyak sekali yang namanya media belajar. Mulai dari internet, buku, kemudian dari mendengarkan musik. Nah itu semua kita lakukan. Kita mencoba ketiga media itu. Kalau kita sering latihan, kita sering praktek, kemudian kita sering berkomunikasi, ketika seleksi Pak Arul nggak usah takut lagi, nggak usah ragu. Saya yakin pasti lulus. Gitu ya. Lalu apa setelah ada seleksi, kira-kira itu siswa-siswi itu mendapatkan materi tambahan nanti setelah kalau masuk jadi kelas ICO, masuk di kelas ICO. Itu siswa akan diberikan bekal untuk meningkatkan bahasa Inggrisnya itu ya? Ada Pak Arul, nanti mereka akan mengikuti yang namanya
program level 1B EPP dan juga program level 1C. Oh gitu. Tapi untuk tahun baru ini ada penambahan. Nah, bukan hanya 1B dengan 1C, ada penambahan 2A. Kalau kita bicara tentang IPP itu program yang dari dalam negeri kita atau dari luar negeri ya? IPP ini merupakan produk dari ACT Solution Corporate. Jadi IPP ini bukan milik Indonesia, tetapi IPP berasal dari perusahaan ACT yang mana perusahaan ini berada di Amerika. Tepatnya di bagian negara bagian maksud saya, yaitu Ohio. Oh gitu ya. Jadi kerjasama SMP Mugaru ini tidak hanya di dalam negeri saja ya. Betul sekali. Tapi juga kerjasama dengan luar negeri. Ya. Oh luar biasa sekali. Betul. Ya. Nah tadi sudah dijelaskan tentang program-program yang ada di kelas ICU dan juga hal-hal yang terkait untuk peningkatan kualitas siswa dalam berbicara bahasa Inggris. Nah ini yang jadi pertanyaan saya, siapa saja ya yang mengajar atau siapa saja yang mengampu pelajaran bahasa Inggris atau siapa saja yang menyampaikan atau memegang program ini di SMP Mugaru itu? Nah, untuk itu pasti Pak Arul sudah tahu sendiri. Yang pasti selaku penanggung jawab adalah Bapak Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Tikawaru dengan Ustadz Agus Widianto. Kemudian program ini posisinya ada di mana? Tentulah dari kurikulum sekolah dengan Ustadz Arief Kurniawan. Kemudian untuk koordinatornya sendiri siapa? Koordinator dengan saya sendiri dengan Miss Arum. Kemudian untuk guru-gurunya pengajar yang ada di SMP Muhammadiyah Tikawaru ada dengan Pak Arul sendiri ya, kemudian ada dengan Pak Fami sendiri. Gitu ya. Jadi punya 3 guru bahasa Inggris. Jadi setiap grade atau jenjang itu ada kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Betul Jadi sekali. ada gurunya masing-masing Ya, gitu ya. ada guru penanggung jawabnya masing-masing. Gitu ya. Nah, tak terasa kita sudah jauh berbincang-bincang tentang program bilingual. Dan kayaknya sih saya sudah lega ini. Saya sudah lega, sudah tahu program-program yang ada di kelas ICU. Betul dan sekali Pak Arul. Kayaknya sih saya kalau punya anak itu pasti akan langsung tanpa pikir banyak, saya pasti akan menyekolahkan anak saya di kelas ICU. Dan kayaknya sih program ini sangat bagus sekali. Dan bagi Bapak Ibu atau pemirsa yang di rumah yang mempunyai anak yang akan masuk ke jenjang SMP, tingkat SMP, mungkin tidak akan ragu lagi setelah melihat kualitas atau program yang sangat bagus ini di SMP Mugaru, yaitu ICO atau International Class Orientation. Nah, untuk itu saat ini PPDB SMP Muhammadiyah Tikawaru ini sudah dibuka dan masih kelas, pada gelombang satu. Masih ada gelombang satu, ya, gelombang masih satu gelombang ya. satu Pak Arul. Soalnya kalau sudah gelombang 2 itu nanti sudah tidak ada yang namanya pembebasan biaya. Gitu pembebasan biaya yang dimaksud adalah uang pembangunan atau uang infak gedung. Jadi apakah ada batasannya ya? Jadi kalau misalnya siswa-siswi yang mendaftar di kelas ICO itu sudah memenuhi kuotanya. Ya. Jadi kita apakah membuka lagi atau sudah menutup atau sudah menghentikan pendaftaran untuk kelas ICO? Ya. Untuk pertanyaan ini bagus sekali Pak Arul. Jelas dengan kuota 28 siswa kalau sudah terpenuhi maka tidak akan ada pembukaan kelas baru lagi. Oh gitu ya. Jadi kita harus cepat-cepat mendaftarkan diri anak-anak kita ya. Sebelum tanggal 28 Februari. Sebelum tanggal 28 Februari kurang lebih 2 sampai 3 minggu lagi ini ya. Iya betul. Nah untuk itu kita harus segera mendaftarkan anak-anak kita untuk masuk ke kelas ICO ya. Iya betul sekali. Bagus sekali. Nah saya kira perbincangan kita ini sudah cukup jelas ya. Jelas sekali. Jadi mungkin
yang di rumah tidak ada lagi pertanyaan apa sih kelas ICU itu dan apa sih program-program yang ada di kelas ICU itu. Dan dari perbincangan kita tadi saya kira sudah menjelaskan dan sudah menjawab pertanyaan Bapak Ibu atau audiensi yang melihat perbincangan kita ini. Insya Allah tidak akan ragu lagi dan tidak akan punya rasa bertanya-tanya, sehingga langsung saja program yang sangat bagus ini dan program yang sangat mantap agar putra-putri kita bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik. Pastinya kelas ICU itu tempatnya, dan kelas ICU itu is the best for all. Gitu ya Bu Arum? Betul sekali. Gitu ya, saya kira perbincangan kita pada hari ini kita rasa cukup ya. Terima kasih atas kehadiran Bu Arum di studio kita ini, dan saya kira kita bisa bertemu lagi pada perbincangan yang lain. Dan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.